Malam itu hujan turun sangat deras di Jakarta. Seolah langit sedang menangis melihat nasibku yang begitu malang. Suara guntur bersahut-sahutan, namun tidak lebih keras dari suara gedoran pintu yang kasar dan teriakan-teriakan penuh amarah di depan rumah kontrakan kami yang sempit. Aku, Sari, hanya seorang wanita biasa. Seorang istri yang diajarkan oleh ibu di kampung untuk selalu berbakti pada suami, untuk selalu menundukkan kepala dan menerima nasib. Tapi malam ini, ketakutan mencekik leherku hingga aku sulit bernapas. Aku memeluk kedua lututku di sudut kamar yang gelap, sementara suamiku, Mas Budi, mondar-mandir seperti tikus yang terperangkap dalam selokan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran di pelipisnya, padahal udara malam itu sangat dingin menusuk tulang. Buka pintunya. Budi! Keluar kau, anjing. Atau kami bakar rumah ini. Teriakan dari luar sana terdengar lagi. Kali ini disertai bunyi kaca jendela depan yang pecah berantakan. Pecahan kaca itu seperti menghantam jantungku. Itu adalah suara para penagih utang. Rentenir. Orang-orang berbadan besar dengan hati yang sudah mati, yang tidak mengenal belas kasihan. Mas Budi tiba-tiba berlutut di depanku. Dia menangis. Lelaki yang dulu gagah saat menikahiku, lelaki yang berjanji akan membahagiakanku dunia akhirat, kini bersimpu di kakiku sambil gemetar ketakutan. Sari, tolong aku Dek. Tolong Mas kali ini saja. Suaranya parau, bercampur isak tangis yang menyedihkan. Mereka akan membunuhku. Kalau aku tidak bayar malam ini, mereka akan memotong tanganku. Mereka akan membuang mayatku ke Kali Ciliwung. Sari, kamu sayang Mas kan? Kamu tidak mau melihat Mas mati kan? Aku menatap wajah suamiku dengan pandangan kabur karena air mata. Ini bukan pertama kalinya. Sudah tak terhitung berapa kali Mas Budi berjanji akan berhenti bermain judi slot online. Awalnya hanya iseng, katanya. Hanya 100.000 rupiah. Tapi setan perjudian itu licik. Dia memberi kemenangan kecil di awal, lalu mengambil segalanya perlahan-lahan. Motor kami sudah tergadai. Kalung emas peninggalan almarhumah ibuku sudah ludes. Bahkan uang tabungan untuk biaya sekolah anak kami satu-satunya, Bayu, yang kini sedang dititipkan di rumah neneknya di kampung, juga sudah habis tak bersisa. Mas, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, bisikku lirih. Suaraku gemetar hebat. Apalagi yang bisa kita jual? Ginjal? Hati? Kita sudah tidak punya harta benda Mas. Kenapa Mas lakukan ini lagi? Kenapa Mas tega pada Bayu? Aku hilaf, Sari. Sumpah, demi Allah aku hilaf. Mas Budi mencengkeram tanganku erat. Kukunya menancap di kulitku hingga terasa perih. Aku pikir kali ini aku bisa menang. Aku pikir aku bisa mengembalikan semua uang kita, menebus kalung ibumu, membelikan Bayu sepeda baru. Tapi aplikasi itu curang, Sari. Mereka menipuku. Gedoran di pintu semakin keras. Kayu pintu yang lapuk itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Budi. Hitungan ketiga. 1, 2. Sari. Mas Budi mengguncang bahuku. Matanya liar penuh kepanikan. Ada jalan keluar. Ada, Dek. Tadi siang aku bertemu perantara. Dia bilang ada orang kaya yang butuh donor. Butuh ginjal segera. Golongan darahmu cocok. Sari. Oh positif. Kamu sehat. Kamu tidak pernah sakit. Duniaku seakan berhenti berputar. Petir menyambar di luar, menerangi wajah Mas Budi sesaat. Wajah itu, bukan wajah suami yang penuh kasih. Itu wajah orang yang sedang tenggelam dan siap menarik siapa saja agar dia bisa bernapas, bahkan istrinya sendiri. Maksud Mas mau menjual ginjalku? Tanyaku tak percaya. Lidahku terasa keluh. Bukan menjual, Dek. Mendonorkan. Kita akan dapat uang kompensasi. Jumlahnya besar, Sari. 500 juta. Bayangkan, 500 juta. Kita bisa bayar utang rentenir ini yang cuma 100 juta. Sisanya? Sisanya 400 juta. Sari.
Kita bisa pulang kampung, bangun rumah, buka toko sembako. Kita tidak perlu hidup miskin lagi. Kita bisa hidup bahagia selamanya. Mas Budi tersenyum. Di tengah situasi genting ini, dia tersenyum membayangkan uang itu. Senyum yang mengerikan. Tapi itu ginjal, Mas. Itu bagian tubuhku. Kalau aku sakit bagaimana? Kalau aku mati di meja operasi bagaimana? Tidak akan. Dokter itu ahli. Manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Banyak orang melakukannya. Demi aku, Sari, demi Bayu. Apa kamu mau melihat suamimu mati malam ini? Kalau mereka masuk, mereka tidak hanya akan membunuhku, Sari. Mereka akan melihatmu. Kamu cantik, Sari. Mereka akan memperkosamu. Mereka akan. Cukup. Teriakku sambil menutup telinga. Tiba-tiba pintu depan jebol. Suara kayu patah terdengar sangat keras. 3 orang lelaki berwajah garang, berkulit gelap dengan tato di lengan, masuk ke dalam rumah. Bau rokok dan alkohol menguar dari tubuh mereka, memenuhi ruangan kecil kami yang pengap. Mas Budi langsung bersembunyi di belakang punggungku. Tubuhnya gemetar hebat. Betapa ironisnya. Akulah wanita yang lemah, tapi akulah yang dijadikan tameng oleh suamiku sendiri. Nah, ini dia tikusnya, kata salah satu preman itu, yang paling besar, sambil memegang sebuah tongkat besi. Dia meludah ke lantai. Sudah jatuh tempo, Budi. Mana uang bos kami? Ampun, Bang. Ampun. Teriak Mas Budi dari balik punggungku. Saya bayar. Saya pasti bayar. Beri saya waktu 3 hari lagi. Cuma 3 hari. Istri saya setuju menjual ginjalnya. Kami akan dapat uang tunai. Saya janji. Aku terbelalak. Dia mengatakannya. Dia menjadikanku barang dagangan di depan para serigala ini. Preman itu menatapku. Tatapannya menjijikkan, menelusuri tubuhku dari atas ke bawah. Dia mendekat, lalu mencolek daguku dengan ujung tongkat besinya yang dingin. Oh? Istrimu mau berkorban. Istri yang syolha sekali, ejeknya sambil tertawa, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Teman-temannya ikut tertawa. Manis juga istrimu ini, Budi. Kalau ginjalnya tidak laku, mungkin dia bisa bayar pakai cara lain malam ini. Jangan sentuh dia, teriakku, menepis tongkat itu. Ketakutan itu berubah menjadi keberanian putus asa. Suami saya bilang akan bayar. Kami akan bayar lunas. Pergi kalian dari rumah saya. Preman itu terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. Baik. 3 hari. Kalau dalam 3 hari uang 100 juta itu tidak ada di meja bos kami, ginjal kalian berdua yang akan kami ambil paksa. Dan kamu, Budi, jangan coba-coba lari. Mereka menendang meja tamu kami hingga hancur berkeping-keping sebagai peringatan terakhir. Lalu pergi menembus hujan, meninggalkan pintu rumah kami yang rusak menganga. Angin malam dan air hujan masuk, membasahi lantai, membasahi kakiku, dan membasahi hatiku yang sudah hancur. Malam itu, Mas Budi memelukku erat-erat. Dia menangis lagi, mengucapkan ribuan kata maaf. Ribuan janji manis. Maafkan Mas, Sari. Mas janji ini yang terakhir. Setelah operasi itu, kita akan pergi dari Jakarta. Kita akan hidup tenang. Mas akan kerja keras. Mas akan jadikan kamu ratu. Kamu tidak perlu kerja lagi. Kamu penyelamat Mas, Sari. Kamu malaikat Mas. Aku diam saja. Air mataku menetes dalam diam. Aku tidak melakukan ini karena percaya pada janji manisnya. Aku tahu, janji pecandu judi hanyalah buih di lautan. Aku melakukan ini karena aku melihat tidak ada jalan lain. Aku melakukan ini demi Bayu, anakku. Jika ayahnya mati dibunuh rentenir, Bayu akan menjadi anak yatim dengan trauma seumur hidup. Jika aku tidak berkorban, rumah tangga ini akan hancur lebur dalam darah. Mungkin, hanya mungkin, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami jika aku melakukan pengorbanan ini.
3 hari kemudian, aku dibawa ke sebuah klinik yang letaknya tersembunyi di pinggiran kota. Bukan rumah sakit besar yang bersih dan terang benderang. Ini adalah sebuah ruko tua yang disulap menjadi klinik praktik. Baunya aneh, campuran antara antiseptik murahan dan bau amis yang samar. Mas Budi begitu antusias. Dia yang mengurus semuanya. Dia yang menandatangani surat-surat pernyataan bermetra yang isinya mengatakan bahwa aku mendonorkan ginjal secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa imbalan uang. Padahal, di ruangan sebelah, aku tahu dia sedang menerima koper berisi uang tunai dari perantara si penerima donor. Aku duduk di tepi ranjang perawatan yang spraynya terasa kasar. Aku mengenakan baju pasien berwarna hijau pudar yang kebesaran. Tanganku dingin sedingin es. Seorang perawat wanita berwajah dingin masuk, menyuntikkan sesuatu ke infusku. Ini obat penenang, katanya singkat tanpa menatap mataku. Dokter akan segera datang. Tak lama kemudian, Mas Budi masuk. Wajahnya berseri-seri. Wajah ketakutan 3 hari lalu sudah lenyap tak berbekas. Dia memegang tanganku. Menciumnya bertubi-tubi. Semua beres, Dek. Uangnya sudah Mas pegang. Setengah dibayar di muka, setengah lagi setelah operasi selesai. Kita kaya, Sari. Kita selamat, Mas. Panggilku lemah. Obat bius mulai bekerja, membuat kepalaku terasa berat. Mas, berjanjilah satu hal padaku. Apa saja sayang? Apa saja Mas janjikan? Jangan pernah sentuh judi lagi. Gunakan uang ini untuk masa depan Bayu. Jaga ginjalku yang satu lagi, jaga aku. Pasti. Mas bersumpah demi nama Allah. Mas akan berubah. Kamu tidur ya sayang. Mimpi indah. Nanti pas bangun, semua mimpi buruk kita sudah hilang. Aku menatap mata suamiku. Di sana, aku melihat pantulan diriku yang menyedihkan. Seorang wanita bodoh yang menyerahkan nyawanya pada lelaki yang baru saja menjual organ tubuh istrinya sendiri. Tapi di sudut mata itu, aku juga melihat kilatan keserakahan yang disembunyikan. Kilatan yang seharusnya membuatku lari, tapi tubuhku sudah terlalu lemas untuk bergerak. Lampu operasi menyilaukan mataku. Dokter bermasker masuk. Pisau bedah berkilau di bawah lampu. Aku memejamkan mata, memanjatkan doa terakhir sebelum kesadaranku hilang. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Jika aku tidak bangun lagi, tolong jaga Bayu. Gelap. Semuanya gelap. Rasa sakit itu luar biasa. Saat aku sadar, rasanya seperti ada api yang membakar pinggang kananku. Aku mengerang, mencoba bergerak, tapi rasa nyeri itu menusuk hingga ke tulang punggung. Jangan bergerak dulu, Bu. Suara perawat terdengar samar. Aku membuka mata. Aku masih di klinik itu, tapi di ruang pemulihan yang sempit. Mas Budi ada di sampingku. Dia sedang sibuk menghitung gepokan uang pecahan 100.000 di atas meja kecil di sudut ruangan. Matanya berbinar-binar, jari-jarinya lincah menari di atas lembaran uang merah itu. Dia bahkan tidak sadar aku sudah siuman. Mas, panggilku, tenggorokanku kering seperti padang pasir. Mas Budi terlonjak kaget. Dia buru-buru memasukkan uang-uang itu ke dalam tas ransel hitam. Sayang. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Mas khawatir sekali tadi. Operasinya lama, hampir 4 jam. Mas tidak berhenti berdoa di luar. Dia menghampiriku, mengelus kepalaku. Tapi matanya sesekali melirik ke arah tas ransel itu. Sakit, Mas. Air mataku menetes. Sabar ya, sabar. Dokter bilang wajar sakit sedikit. Kan baru dibedah. Nanti juga sembuh. Yang penting sekarang kita sudah punya uang, Sari. Rentenir itu sudah Mas bayar lunas tadi saat kamu masih tidur. Sisanya masih banyak sekali. 400 juta utuh. Hari-hari pemulihan adalah neraka bagiku. Karena operasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, aku tidak bisa dirawat lama di klinik. 2 hari pasca operasi, aku sudah dipaksa pulang. Dengan jahitan yang masih basah,
Aku harus menahan guncangan taksi online sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan. Setiap guncangan mobil membuatku meringis kesakitan. Mas Budi duduk di depan, mengobrol seru dengan supir taksi tentang rencana bisnis membuka toko material. Dia tampak seperti orang baru. Percaya diri, bicaranya lantang, dan penuh semangat. Dia seolah lupa bahwa modal bisnis yang dia bicarakan itu berasal dari daging dan darah istrinya yang sedang menahan tangis di kursi belakang. Bulan-bulan pertama setelah operasi, Mas Budi memang menepati sebagian janjinya. Dia benar-benar berhenti berjudi. Dia menyewa sebuah ruko yang lebih layak di pinggir jalan raya. Dia membuka toko grosir sembako. Usahanya maju pesat. Mas Budi memang pandai bicara, pandai mengambil hati pelanggan. Toko kami, toko Berkah Sari, selalu ramai pembeli. Kami pindah dari kontrakan sempit ke rumah yang lebih besar. Kami membeli mobil baru. Bayu kami jemput dari kampung dan dimasukkan ke sekolah swasta yang bagus. Tetangga-tetangga memuji Mas Budi sebagai pengusaha sukses yang gigih. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa setiap karung beras yang dijual di toko itu, setiap lembar rupiah yang masuk ke laci kasir, dibayar dengan ginjal kananku. Tapi ada harga lain yang harus kubayar. Tubuhku tidak lagi sama. Aku menjadi mudah lelah. Aku sering sakit pinggang. Wajahku yang dulu segar kini sering pucat dan sayu. Aku tidak bisa lagi bekerja berat. Mengangkat galon air pun aku tidak sanggup. Dokter bilang fungsi ginjalku yang tersisa tidak 100% optimal. Aku harus menjaga pola makan dan tidak boleh stres. Sementara aku semakin layu, Mas Budi justru semakin bersinar. Uang dan kesuksesan mengubah penampilannya. Dia mulai memakai pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan rambutnya selalu ditata rapi dengan minyak rambut yang wangi. Dia terlihat 10 tahun lebih muda. Dia menjadi sosok lelaki matang yang kaya raya dan mempesona. Dan disitulah awal mula petaka yang sesungguhnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi perlahan, seperti tetesan air yang melubangi batu. Awalnya, Mas Budi mulai jarang pulang makan siang. Alasannya sibuk melobi pemasok barang. Lalu, dia mulai pulang larut malam. Alasannya mengurus pembukuan atau bertemu rekan bisnis. Sikapnya padaku pun berubah. Dulu, dia selalu memijat kakiku jika aku mengeluh sakit. Kini, jika aku mengeluh lelah, dia akan berdecak kesal. Kamu itu sakit-sakitan terus, Sari. Minum vitamin dong. Jangan manja. Aku capek kerja seharian cari uang. Pulang ke rumah malah dengar keluhan. Kata-kata itu menyayat hatiku. Manja? Aku kehilangan organ tubuhku demi modal usahanya. Dan dia bilang aku manja. Tapi aku diam. Aku telan rasa sakit hati itu bersama obat-obatanku. Aku berpikir mungkin dia memang lelah. Aku berusaha menjadi istri yang lebih baik. Aku memasak makanan kesukaannya, menyeduh kopi jahe setiap pagi, menyiapkan pakaiannya. Hingga suatu hari, aku menemukan struk belanja di saku celananya saat hendak mencuci. Itu struk dari sebuah butik tas mewah di Mall Besar Jakarta Pusat. Sebuah tas wanita seharga 25 juta rupiah. Tanganku gemetar memegang kertas kecil itu. Aku tidak pernah punya tas seharga itu. Tas termahal yang pernah kubeli hanya tas pasar seharga 100.000. Malam itu, saat Mas Budi pulang, aku memberanikan diri bertanya. Aku meletakkan struk itu di atas meja makan. Mas, ini apa? Mas beli tas untuk siapa? Tanyaku pelan, berusaha menahan getaran dalam suaraku. Mas Budi melihat struk itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Dia malah terlihat tenang, terlalu tenang. Dia membuka kulkas, mengambil botol air dingin, dan meminumnya dengan santai. Oh, itu hadiah untuk klien. Sari, Bu Rina, pemilik catering besar yang mau kerja sama dengan toko kita. Dia ulang tahun, jadi Mas belikan hadiah supaya hubungan bisnis lancar. Itu investasi. Sari. Kamu orang kampung mana paham soal strategi bisnis? Investasi?
Air mataku mulai menggenang. Investasi 25 juta untuk wanita lain? Sedangkan aku, istrimu, minta uang untuk periksa ke dokter spesialis ginjal saja. Mas bilang boros. Ya Allah, Sari. Mulai lagi kan? Mengungkit-ungkit lagi. Mas Budi membanting botol air ke meja. Suaranya menggelegar membuatku tersentak. Bisa tidak sehari saja kamu tidak membahas soal penyakitmu itu? Aku sudah kasih kamu rumah bagus. Mobil? Uang belanja cukup. Kurang apa lagi? Jangan jadi istri yang tidak bersyukur. Aku tidak bersyukur. Dadaku sesak. Mas lupa uang untuk membangun semua ini dari mana? Mas lupa siapa yang berdarah-darah di meja operasi? Mas Budi menatapku tajam. Tatapan yang dingin dan menusuk. Tatapan yang sama saat dia bernegosiasi dengan preman malam itu. Dengar ya, Sari. Itu masa lalu. Kita sudah impas. Uang kompensasi itu sudah habis kita pakai hidup enak. Jadi berhenti merasa paling berjasa. Kamu sekarang cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki, sementara aku banting tulang, tahu diri sedikit. Dia masuk ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya dari dalam. Meninggalkanku sendirian di ruang makan yang dingin. Malam itu aku menangis sampai air mataku kering. Hatiku sakit. Jauh lebih sakit daripada luka bekas operasi di pinggangku. Aku sadar, suamiku telah berubah. Lelaki yang dulu memohon sambil menangis di kakiku kini telah menjadi orang asing yang sombong. Tapi aku bodoh. Aku masih berpikir itu hanya emosi sesaat. Aku masih berpikir dia setia. Aku tidak tahu bahwa tas mewah itu bukan untuk klien bernama Burina. Tas itu untuk seorang wanita muda bernama Lia. Seorang wanita yang akan mengambil jauh lebih banyak dariku daripada sekadar kasih sayang suami. Wanita yang kelak akan meminta jantungku. 6 bulan berlalu sejak pertengkaran itu. Hubungan kami semakin dingin. Mas Budi dan aku seperti dua orang asing yang tinggal satu atap. Dia tidur memunggungiku setiap malam. Dia tidak pernah lagi menyentuhku. Dia jijik melihat bekas luka jahitan panjang di perut kananku. Pernah sekali, saat aku ganti baju, dia melihat bekas luka itu dan memalingkan wajah dengan ekspresi mual. Tutup itu, Sari. Jelek sekali kelihatannya. Seperti kelabang raksasa, katanya waktu itu. Kata-kata itu membunuh rasa percaya diriku sebagai seorang wanita. Aku merasa cacat. Aku merasa jelek. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Aku sedang di toko, membantu karyawan menata barang karena salah satu pegawai sakit. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna merah berhenti tepat di depan toko. Pintu terbuka. Seorang wanita muda turun. Dia sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang bergelombang seperti model iklan sampo. Dia mengenakan gaun putih yang elegan dan sepatu hak tinggi. Dia terlihat seperti bidadari yang salah tempat di toko grosir kami yang berdebu. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak bukan kecantikannya, melainkan tas yang dia jinjing, tas itu. Tas yang sama persis dengan yang ada di struk belanja Mas Budi. Tas seharga 25 juta. Wanita itu masuk ke toko dengan langkah percaya diri. Dia tersenyum pada karyawan, lalu matanya mencari-cari seseorang. Saat melihat Mas Budi yang sedang duduk di meja kasir, senyumnya merekah lebar. Mas Budi, panggilnya dengan suara manja yang renyah. Mas Budi mendongak. Wajahnya yang tadi cemberut saat menghitung bon, seketika berubah cerah. Dia langsung berdiri, merapikan kemejanya, dan menyambut wanita itu. Lia, kok kesini? Hujan-hujan lo, suara Mas Budi begitu lembut. Lembut yang sudah lama hilang untukku. Kangen dong. Lagian aku mau kasih tahu kabar baik. Papiku setuju investasi di proyek barumu, Mas. Serius? Mas Budi tertawa lepas. Lalu tanpa sadar memeluk pinggang wanita itu. Di depan toko. Di depan karyawan. Di depanku, wanita itu, Lia, tertawa kecil. Lalu matanya tak sengaja bertabrakan dengan mataku.
Aku berdiri mematung di lorong beras, memegang sapu dengan tangan gemetar. Penampilanku lusuh, hanya memakai daster rumahan dan kerudung instan yang sudah berbulu. Wajahku pucat tanpa riasan. Lia menatapku dengan pandangan bertanya. Lalu dia menoleh ke Mas Budi. "Mas, itu siapa? Pembantu baru ya?" Kasihan mukanya pucat banget. Kayak orang sakit TBC. Hening. Seluruh toko hening. Karyawan-karyawan menunduk, tidak berani menatapku. Mereka tahu siapa aku. Aku menunggu Mas Budi membela. Aku menunggu dia bilang, "Itu istriku. Ibu dari anakku. Wanita yang memberiku ginjal agar aku bisa berdiri di sini hari ini." Tapi Mas Budi hanya melirikku sekilas. Tatapan matanya kosong, tak ada rasa hormat, tak ada cinta. Dia lalu tersenyum pada Lia, mengeratkan pelukannya di pinggang ramping wanita itu. "Oh, itu. Iya. Itu kerabat jauh dari kampung. Menumpang di sini bantu-bantu bersih-bersih. Agak kurang sehat memang orangnya. Jangan dekat-dekat. Nanti ketularan penyakit." Duah. Rasanya ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Langit runtuh. Lantai tempatku berpijak seolah hilang. Kerabat jauh? Pembantu? Penyakit? Aku, Sari, istri sahnya, yang telah mendampinginya dari nol, yang telah memotong daging sendiri demi nyawanya, diakui sebagai pembantu berpenyakitan di depan selingkuhannya. Sapu di tanganku terjatuh ke lantai. Suaranya menggema memecah keheningan. Lia menatapku jijik sambil menutup hidungnya dengan tangan yang lentik. "Ih, Mas. Suruh dia ke belakang Gi. Aku nggak suka baunya. Bau obat." "Sari." Suara Mas Budi dingin dan memerintah. "Ke belakang. Buatkan minum untuk tamu. Jangan bikin malu di depan." Aku tidak bisa bernapas. Rasa sakit di dadaku begitu hebat hingga aku merasa jantungku diremas oleh tangan tak kasat mata. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjambak rambut wanita itu. Aku ingin menampar wajah Mas Budi. Tapi kakiku lemas. Tubuhku yang hanya punya satu ginjal ini gemetar hebat karena syok. Pandanganku berkunang-kunang. Tanpa sadar, aku berbalik. Aku berjalan terseok-seok menuju dapur belakang. Bukan karena aku patuh, tapi karena aku ingin muntah. Aku ingin memuntahkan semua rasa sakit. Semua pengkhianatan ini. Di dapur yang sempit, aku merosot di lantai. Aku menangis tanpa suara, memukul-mukul dadaku yang sesak. Di luar sana, aku mendengar tawa renyah Lia dan suara berat Mas Budi yang sedang bercanda ria. Mereka tertawa di atas penderitaanku. Tapi aku belum tahu. Ini baru permulaan. Penghinaan ini belum seberapa dibandingkan dengan rencana jahat yang sedang tumbuh di benak mereka. Lia bukan hanya wanita kaya yang manja. Di balik wajah cantiknya, dia menyembunyikan rahasia medis yang mengerikan. Dan Mas Budi, demi ambisi dan cintanya pada wanita muda itu, sedang mempersiapkan pisau untuk mengulitiku yang kedua kalinya. Kali ini, dia tidak mengincar ginjal. Dia mengincar sesuatu yang membuatku bisa melihat dunia, dan sesuatu yang membuatku tetap hidup. Malam itu, Mas Budi pulang larut sekali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan masih turun rintik-rintik, seolah enggan berhenti menemani kesedihanku. Aku masih duduk di kursi kayu di ruang tamu, menunggu. Mataku bengkak karena menangis seharian. Kalimat pembantu berpenyakitan itu terus berdengung di telingaku seperti tawon yang menyengat otakku. Suara mobil terdengar di depan pagar. Lampu sorotnya menembus gorden tipis jendela. Mas Budi masuk dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol dan parfum wanita yang menyengat langsung memenuhi ruangan begitu dia membuka pintu. Parfum itu, wangi bunga melati yang manis namun memualkan. Wangi yang sama dengan wanita bernama Lia tadi siang. Mas Budi terkejut melihatku masih duduk di sana dalam kegelapan. "Astaga, Sari!" bentaknya kaget. "Kamu ini kenapa sih? Duduk diam di situ seperti hantu. Mau bikin aku jantungan." Dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu melonggarkan dasinya dengan kasar. Wajahnya merah padam,
Matanya sayu tapi sorotnya tajam penuh kekesalan. Mas. Suaraku parau. Aku berdiri dengan susah payah, menahan nyeri di pinggangku yang kumat karena stres. Kenapa Mas tega bicara begitu tadi siang? Di depan karyawan, di depan wanita itu. Mas Budi berdecak lidah. Dia berjalan ke arah kulkas, mengambil air dingin, dan meminumnya langsung dari botol tanpa gelas. Bicara apa? Soal pembantu? Dia tertawa pendek, tawa yang meremehkan. Sari, kamu itu harusnya berterima kasih. Lia itu, anak tunggal Pak Suryo, investor terbesar di kota ini. Bapaknya punya tambang batu bara, punya perkebunan sawit. Kalau Lia tahu kamu itu istriku, dia akan berpikir 2 kali untuk investasi. Dia akan berpikir, kok pengusaha sukses istrinya lusuh begini? Jangan-jangan uangnya tidak berkah. Jadi Mas malu punya istri aku? Tanyaku lirih. Air mataku menetes lagi. Mas malu punya istri yang sudah memberikan ginjalnya supaya Mas bisa jadi pengusaha sukses seperti sekarang. Prang! Mas Budi membanting botol plastik itu ke lantai. Dia berjalan cepat mendekatiku, mencengkeram rahangku dengan kuat. Matanya melotot. Dengar ya, Sari. Aku muak. Aku muak dengar kamu mengungkit soal ginjal busukmu itu. Berapa kali harus ku bilang? Itu transaksi. Sudah lunas. Aku sudah kasih kamu makan, tempat tinggal, dan anakmu sekolah enak. Kamu pikir kalau kamu tidak jual ginjal waktu itu, kita bisa hidup begini? Tidak. Kita sudah mati dibunuh rentenir. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Dan soal Lia. Mas Budi merendahkan suaranya, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau alkohol dari mulutnya membuatku ingin muntah. Lia itu masa depan kita. Uang bapaknya tidak berseri. Kalau aku bisa mengambil hati Lia, bisnis kita akan meledak. Sari. Toko sembako ini cuma permulaan. Aku bisa punya pabrik. Aku bisa jadi miliarder. Jadi, tolong gunakan otak udikmu itu sedikit. Mengalahlah. Jadilah istri yang tahu diri. Biarkan aku mengurus Lia. Kamu cukup diam di rumah, nikmati uang belanja, dan jangan pernah muncul lagi di toko kalau tidak disuruh. Mas selingkuh dengan dia? Tanyaku gemetar. Mas Budi tersenyum miring. Senyum yang membuat darahku membeku. Itu urusan laki-laki. Yang penting uang belanja lancar, kan? Sudahlah. Aku capek. Mau tidur. Dia melenggang pergi masuk ke kamar, meninggalkan aku yang merosot jatuh ke lantai dingin. Malam itu, aku menyadari satu hal. Suamiku bukan lagi manusia. Dia telah berubah menjadi iblis yang menyembah uang. Dan aku hanyalah batu loncatan yang sudah retak dan siap dibuang. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Minggu berganti bulan. Kehidupan rumah tanggaku berubah menjadi neraka sunyi. Mas Budi semakin jarang pulang. Kadang dia tidak pulang berhari-hari dengan alasan dinas luar kota. Aku tahu itu bohong. Aku sering melihat postingan di media sosial meskipun Mas Budi memblokirku. Aku meminjam HP tetangga untuk mengintip foto-foto dia makan malam mewah, main golf, liburan ke Bali. Di setiap foto itu, selalu ada bayangan seorang wanita. Tangan lentik yang memegang gelas wine, atau ujung gaun yang tertangkap kamera. Aku ingin marah. Aku ingin melabrak. Tapi tubuhku semakin hari semakin aneh. Kesehatanku menurun drastis. Bukan hanya sakit pinggang biasa. Aku mulai sering pusing yang hebat. Kepalaku rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Pandanganku sering kabur. Awalnya hanya samar-samar saat bangun tidur. Tapi lama-kelamaan aku sulit melihat tulisan di televisi. Mataku sering terasa perih dan berair. Selain itu, aku sering mual dan muntah. Apapun yang kumakan rasanya pahit. Berat badanku turun drastis. Tulang-tulangku mulai menonjol di balik kulitku yang kusam. Suatu malam, Mas Budi pulang membawa kantong belanjaan besar dari apotek mahal. Dia bersikap aneh. Dia tidak marah-marah seperti biasa.
Dia malah tersenyum manis, senyum yang sudah lama hilang. Dia duduk di sampingku di sofa, memijat bahuku yang kurus. Dek Sari, Mas lihat kamu makin kurus. Mas khawatir loh, katanya lembut. Suaranya penuh kepalsuan. Tapi hatiku yang bodoh ini masih saja bergetar merindukan kasih sayangnya. Mas peduli? Tanyaku lemah. Ya peduli dong. Kamu kan ibunya Bayu, istri Mas. Dengar, Mas kemarin konsultasi sama dokter teman Mas. Katanya, orang yang hidup dengan satu ginjal itu butuh suplemen khusus. Vitamin impor. Harganya mahal sekali, Dek. 1 botol 3 juta. Tapi Mas beli buat kamu. Mas mau kamu sehat. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca berwarna gelap dengan label berbahasa asing yang tidak aku mengerti. Dia menuangkan isinya ke sendok. Cairan kental berwarna ungu pekat. Baunya menyengat, seperti bau almond pahit dicampur besi berkarat. Ayo minum, Dek. Ini bagus buat mata kamu yang sering kabur itu. Bagus buat stamina. Aku ragu. Instingku berteriak ada yang salah. Baunya aneh, Mas. Namanya juga obat mahal, Dek. Obat dokter ahli. Memang rasanya tidak enak, tapi khasiatnya luar biasa. Ayo, buka mulutnya. Aak, dia menyuapiku seperti menyuapi anak kecil. Aku menelannya. Rasanya. Ya Tuhan, rasanya pahit luar biasa dan meninggalkan sensasi terbakar di tenggorokan. Pintar. Mas Budi tersenyum puas. Dia mengelus pipiku. Mulai sekarang, Mas akan pastikan kamu minum ini 3 kali sehari. Mas sudah suruh Bi Ijah pembantu paruh waktu yang baru dipekerjakan untuk mengingatkan kamu. Ternyata, Bi Ijah bukan dipekerjakan untuk membantuku. Dia adalah mata-mata Mas Budi. Wanita tua yang pendiam itu selalu muncul membawa sendok berisi cairan ungu itu tepat waktu. Dia akan berdiri menunggui sampai aku menelan tetes terakhir. Seminggu setelah rutin minum vitamin mahal itu, bukannya membaik, kondisiku justru makin parah. Rambutku mulai rontok. Setiap kali menyisir, segenggam rambut tertinggal di sisir. Kulitku muncul memar-memar biru tanpa sebab. Dan yang paling menakutkan, mataku semakin kabur. Dunia di sekelilingku perlahan menjadi berkabut. Wajah Bayu di bingkai foto kini hanya terlihat seperti gumpalan warna samar. Mas, mataku. Aku hampir tidak bisa melihat jam dinding. Aduku suatu pagi sambil meraba-raba meja makan. Mas Budi yang sedang sarapan roti bakar hanya menjawab santai. Itu efek detoks, Sari. Racun di tubuhmu sedang dikeluarkan. Teruskan saja minum obatnya. Nanti juga terang lagi. Aku percaya. Aku, wanita bodoh yang tidak tamat SMA ini, percaya pada suamiku yang pengusaha sukses itu. Sampai suatu hari, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Siang itu, Bi Ijah izin pulang cepat karena anaknya sakit. Aku sendirian di rumah. Tiba-tiba perutku mulas hebat. Aku berlari ke kamar mandi, muntah-muntah sampai hanya keluar cairan kuning pahit. Kepalaku berputar. Aku butuh obat sakit kepala. Aku teringat Mas Budi punya kotak obat di ruang kerjanya. Ruang kerja di lantai 2 yang selalu dikunci dan dilarang keras untukku masuk. Tapi hari ini, mungkin karena terburu-buru tadi pagi, Mas Budi lupa mengunci pintunya. Pintunya sedikit terbuka. Dengan langkah terseok-seok, aku naik ke lantai 2. Aku mendorong pintu ruang kerja itu. Ruangannya dingin ber-AC, wangi, dan mewah. Ada meja kerja besar dari kayu jati. Di dindingnya terpajang foto-foto Mas Budi bersalaman dengan pejabat dan orang penting. Tidak ada satupun foto kami bertiga. Aku mencari kotak obat di laci meja. Tapi mataku tertumbuk pada sebuah map tebal berwarna merah yang tergeletak sembarangan di atas meja. Di sampul map itu tertulis, rekam medis pasien, prioritas VVIP. Rasa penasaran mengalahkan rasa sakit kepalaku. Dengan tangan gemetar dan mata yang harus disipitkan sedekat mungkin ke kertas karena pandangan kabur, aku membuka map itu. Lembar pertama adalah foto Ronjen. Aku tidak mengerti.
Lembar kedua adalah biodata pasien. Nama, Amelia Lia. Suryo umur, 24 tahun diagnosa. Kerusakan kornea akut progresif corneal dystrophy. Gagal hati stadium awal sirosis non-alkoholik. Catatan dokter. Pasien membutuhkan transplantasi kornea segera dalam waktu 3 bulan sebelum kebutaan permanen total. Transplantasi hati dibutuhkan dalam 1 tahun. Golongan darah, O positif. Jantungku berdegup kencang. O positif. Itu golongan darahku. Aku membalik halaman berikutnya. Ada sebuah surat pernyataan yang belum ditandatangani, surat persetujuan donor organ kornea dan hati. Di kolom nama pendonor, nama itu sudah diketik rapi dengan huruf kapital. Sari Rahayu. Sari Rahayu. Itu namaku. Napasku tercekat. Kakiku lemas hingga aku terduduk di kursi kerja Mas Budi yang empuk. Dia berencana mengambil mataku. Dan hatiku, di bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Mas Budi. Tulisan cakar ayam yang sangat kuhafal. Target sudah mulai dikondisikan. Pemberian larutan arsenik dosis rendah sudah berjalan 2 minggu. Kondisi fisik melemah sesuai rencana. Penglihatan mulai kabur memudahkan diagnosa palsu nanti. Rencana eksekusi. Buat seolah-olah dia meninggal karena gagal ginjal komplikasi atau kecelakaan rumah tangga. Lalu segera ambil organ dalam golden hour. Jangan sampai lihat tahu pendonornya adalah istriku. Bilang saja pendonor anonim korban kecelakaan. Larutan arsenik, racun tikus, vitamin mahal seharga 3 juta itu adalah racun. Suamiku, ayah dari anakku, sedang membunuhku pelan-pelan. Dia meracuniku setiap hari, membuatku buta perlahan, supaya saat aku mati nanti, mataku bisa diambil untuk kekasih mudanya, dan hatiku bisa dipakai untuk memperpanjang napas selingkuhannya. Arg! Aku menjerit. Jeritan tertahan yang tidak bisa keluar dari tenggorokan. Rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat daripada racun manapun. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Bayangan Mas Budi menyuapiku dengan senyum manis. Bayangan dia memijat bahuku. Semuanya adalah sandiwara iblis. Aku harus lari. Aku harus pergi dari rumah jagal ini. Aku harus menyelamatkan diri demi Bayu. Aku berusaha berdiri, tapi lututku menabrak laci meja hingga terbuka. Di dalam laci itu, aku melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Foto Mas Budi dan Lia sedang prewedding di Paris. Mereka berciuman di depan Menara Eiffel. Tanggal di foto itu, 1 bulan yang lalu. Saat itu aku sedang demam tinggi sendirian di rumah, dan Mas Budi bilang dia sedang rapat di Surabaya. Mereka sudah merencanakan pernikahan, dan syarat pernikahan itu adalah kematianku. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di halaman depan. Suara mesin yang sangat kukenal. Mas Budi pulang. Lebih cepat dari biasanya. Sari, Bi Ijah. Kok pintu depan tidak dikunci? Teriakan Mas Budi terdengar dari lantai bawah. Langkah kakinya menaiki tangga. Duk, duk, duk. Seperti langkah malaikat pencabut nyawa. Aku panik. Aku tidak boleh ketahuan ada di sini. Aku tidak boleh ketahuan sudah tahu rencananya. Kalau dia tahu aku tahu, dia mungkin tidak akan menunggu racun itu bekerja. Dia mungkin akan membunuhku sekarang juga dengan bantal atau pisau dapur. Aku melihat sekeliling. Tidak ada tempat bersembunyi. Jendela? Terlalu tinggi. Lemari? Penuh berkas. Langkah kaki itu semakin dekat. Gagang pintu mulai bergerak. Dengan sisa tenaga, aku merapikan map itu secepat kilat, meletakkannya kembali di posisi semula. Lalu aku menjatuhkan diri ke lantai di dekat rak buku, berpura-pura pingsan sambil memegang kain lap debu yang kebetulan ada di sana. Pintu terbuka. Sari, suara Mas Budi terdengar kaget, lalu berubah dingin. Dia melangkah masuk. Aku menahan napas, memejamkan mata rapat-rapat, berdoa dalam hati. Ya Allah, butakan mata hatinya. Jangan sampai dia curiga. Sari.
Ngapain kamu di sini? Mas Budi mengguncang tubuhku dengan kaki. Ya, dia menendang pelan pinggangku dengan ujung sepatunya. Aku melenguh pelan, berpura-pura baru sadar. Mas. Bangun. Lancang sekali kamu masuk ruangan kerjaku. Mau mencuri ya? Aku membuka mata perlahan, memasang wajah paling bodoh dan paling polos yang aku bisa. Wajah istri penurut yang sakit-sakitan. Maaf, Mas. Tadi aku dengar suara tikus di sini. Aku mau bersihkan. Terus kepalaku pusing sekali. Gelap semua. Mas Budi menatapku penuh selidik. Matanya menyipit, lalu melirik ke arah meja kerjanya. Map merah itu masih di sana, sedikit miring dari posisi aslinya, tapi sepertinya dia tidak sadar. Dia kembali menatapku. Tikus? Di rumah mewah begini mana ada tikus? Dengusnya. Tapi kemudian wajahnya rileks. Dia percaya aku terlalu bodoh untuk mengerti isi map itu, atau terlalu buta untuk membacanya. Ya sudah. Keluar sana. Minum obatmu lagi. Kamu lupa minum obat siang, kan? Makanya pusing. Dia menarik tanganku, menyeretku keluar dari ruang kerja, lalu mengunci pintu itu rapat-rapat. Dia menggiringku ke dapur, menuangkan lagi cairan ungu jahanam itu ke sendok. Nih, minum. Habiskan. Biar cepat sembuh. Aku menatap sendok itu. Di dalamnya ada kematianku, tapi di depanku ada pembunuhku yang sedang mengawasi. Jika aku menolak, dia akan curiga. Aku memejamkan mata, menahan napas, dan menelan racun itu lagi. Kali ini, rasanya bukan hanya pahit, tapi rasa dendam. Tunggu, Mas, bisikku dalam hati saat cairan itu membakar kerongkonganku. Kau pikir aku wanita bodoh yang bisa kau sembelih seperti ayam? Kau salah. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk tetap hidup demi anaknya. Aku akan bertahan. Aku akan memuntahkan racun ini setiap kau lengah. Dan aku akan menghancurkan pernikahan impianmu itu, walau aku harus merangkak dengan mata buta sekalipun. Malam itu, setelah Mas Budi tidur mendengkur mungkin bermimpi tentang mata indah Lia, aku pergi ke kamar mandi. Aku memasukkan jari telunjukku sedalam-dalamnya ke tenggorokan. Aku memaksakan diri untuk muntah. Huek, huek. Cairan ungu bercampur darah keluar dari mulutku. Perutku sakit luar biasa. Tapi aku lega. Sebagian racun itu keluar. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah itu kurus, cekung, matanya merah berair, rambutnya tipis. Mengerikan. Seperti mayat hidup. Tapi di dalam bola mata yang mulai memudar warnanya itu, ada api kecil yang menyala. Api kemarahan seorang istri yang dikhianati. Aku teringat HP jadul yang disembunyikan Mas Budi di laci bawah lemari dapur. HP lamanya yang dia kira sudah rusak. Aku pernah melihatnya menyimpannya di sana. Aku mengendap-endap ke dapur. Aku menemukan HP itu. Masih bisa menyala meski layarnya retak. Tidak ada kartu SIM tapi bisa tersambung ke wifi rumah. Aku membuka galeri foto. Kosong. Tapi di folder sampah yang lupa dia hapus permanen, aku menemukan video-video menjijikan. Video Mas Budi dan Lia di kamar hotel. Dan sebuah rekaman suara. Aku memutar rekaman itu. Suara Mas Budi dan suara seorang pria lain. Gimana, Bud? Istrimu masih kuat? Masih, Dok. Kuat banget kayak kucing nyawanya 9. Padahal dosisnya sudah dinaikkan. Tapi tenang, minggu depan saya ajak dia liburan ke villa di puncak. Di sana jalanan licin, curam. Kalau rem mobil blong, atau dia terpeleset jatuh ke jurang, siapa yang akan curiga? Langsung bawa ke rumah sakitmu, kita panen organ saat itu juga. Tubuhku merosot ke lantai dapur. Rencana cadangan, jika racun tidak membunuhku cukup cepat, dia akan membunuhku dengan kecelakaan minggu depan. Aku hanya punya waktu 1 minggu. 1 minggu untuk membalikkan keadaan. Aku sendirian, sakit, hampir buta,
dan tidak punya uang. Lawanku adalah suamiku sendiri yang kaya raya dan licik. Apa yang bisa kulakukan? Lapor polisi? Siapa yang akan percaya wanita gila yang menuduh suaminya yang dermawan mau membunuhnya? Polisi butuh bukti fisik, dan racun arsenik sulit dideteksi tanpa otopsi. Kalau aku lapor sekarang, Mas Budi pasti akan menyuap polisi dan memutarbalikkan fakta. Bilang aku gangguan jiwa. Tidak, aku butuh sekutu. Dan tiba-tiba aku teringat satu nama. Musuh dari musuhku. Mantan istri Pak Suryo. Ibu kandung Lia yang dibuang. Aku pernah mendengar gosip dari karyawan toko. Pak Suryo, ayah Lia, menceraikan istri pertamanya karena wanita itu mandul. Bukan. Karena wanita itu tidak bisa memberikan anak laki-laki. Lia diasuh Pak Suryo, dan ibunya dibuang tanpa harta sepeser pun. Wanita itu sekarang hidup sederhana sebagai penjual jamu di pasar tradisional. Namanya Bu Ratna. Dia pasti tahu cara meracik jamu. Dan mungkin, dia tahu cara melawan racun. Atau lebih baik lagi, dia punya dendam pada keluarga mantan suaminya yang sombong itu. Besok, aku harus kabur sebentar saat Mas Budi ke kantor. Aku harus mencari Bu Ratna. Aku akan mempertaruhkan sisa nyawaku ini. Di luar, petir menyambar keras, seolah merestui dimulainya perang ini. Perang seorang istri cacat melawan dunia yang kejam. Pagi itu, awan mendung menggantung rendah di langit Jakarta. Sekelabu harapanku. Mas Budi sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali dengan setelan jas mahalnya, meninggalkan kecupan dingin di dahiku yang terasa seperti cap kematian. Ingat minum obatnya ya, sayang. Nanti malam kita packing. Besok kita berangkat ke puncak. Pesannya sebelum pergi. Begitu mobil Mas Budi menghilang di tikungan, aku bergegas. Aku mengenakan pakaian lamaku yang lusuh, memakai masker, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang agar tidak ketahuan Bi Ijah. Aku berjalan kaki tertatih-tatih menuju jalan raya, lalu menyetop bajaj menuju pasar Kramat Jati. Pasar itu becek, bau, dan sesak. Dulu, Mas Budi sangat melarangku ke tempat seperti ini karena takut kulitku kusam. Tapi hari ini, disinilah satu-satunya harapanku berada. Aku bertanya pada tukang parkir, mencari penjual jamu bernama Bu Ratna. Oh, Bu Ratna yang galak itu? Ada di pojok belakang, dekat lapak daging. Kata tukang parkir itu. Aku menemukannya. Seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 tahunan, duduk di dingklik kayu dikelilingi botol-botol jamu gendong. Wajahnya keras, guratan hidup tergambar jelas di kulitnya yang sawo matang. Matanya tajam, persis seperti mata Lia. Bedanya, mata Lia penuh kemanjaan. Mata wanita ini penuh kepahitan. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang. Jamu, Bu? Kunyit asam atau beras kencur? Tanyanya ketus tanpa melihatku. Saya bukan mau beli jamu, Bu. Suaraku bergetar. Saya istri Budi. Calon menantu ibu. Bu Ratna seketika berhenti mengaduk jamu. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan membunuh. Budi? Laki-laki bajingan yang mau menikahi anakku, Lia? Ngapain kamu kesini? Mau pamer harta? Mau menghina saya karena saya cuma tukang jamu miskin yang dibuang Pak Suryo? Tidak, Bu. Aku berlutut di tanah pasar yang becek. Tidak peduli orang-orang melihat. Aku membuka maskeru. Memperlihatkan wajahku yang kurus kering, mataku yang merah, dan rambutku yang rontok. Lihat saya, Bu. Apakah saya terlihat seperti orang yang mau pamer? Bu Ratna tertegun. Dia melihat kondisi fisikku yang mengenaskan. Saya Sari, istri Sah Budi. Suami saya dan anak ibu, Lia. Mereka berencana membunuh saya. Mereka meracuni saya perlahan-lahan supaya bisa mengambil mata dan hati saya untuk didonorkan ke Lia. Hening. Suara hiruk-pikuk pasar seolah lenyap. Bu Ratna menatapku tak percaya. Lalu dia menarik tanganku kasar, membawaku ke belakang lapak yang lebih sepi. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang terlewat, desisnya.
Aku menceritakan semuanya. Tentang ginjal yang kujual, tentang perselingkuhan, tentang map merah rekam medis, tentang racun arsenik, dan rencana pembunuhan di puncak. Aku menangis menceritakan nasib anakku, Bayu, yang akan jadi yatim piatu di tangan ayah yang pembunuh. Wajah Bu Ratna berubah-ubah. Dari kaget, menjadi marah, lalu menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Kebencian yang mendalam. Dasar Suryo iblis. Umpat Bu Ratna, memukul meja kayunya hingga retak. Dulu dia membuangku karena aku miskin. Sekarang dia mendidik anakku, darah dagingku sendiri, menjadi monster pemakan manusia seperti dia, Lia. Anak itu, dia butuh organ. Tapi dia mau mengambilnya dengan cara membunuh orang? Bu Ratna menatapku. Tatapannya melembut, tapi penuh ketegasan. Kamu percaya saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu, Isaku. Bu Ratna merogoh tas kain lusuhnya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi bubuk hitam pekat dan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Dengar baik-baik, Sari. Saya ahli jamu. Nenek moyang saya mewariskan ilmu tentang racun dan penawarnya. Gejala yang kamu alami rambut rontok, mata kabur, kuku bergaris putih itu keracunan arsenik kronis. Dia menyodorkan bubuk hitam itu. Ini bubuk arang aktif yang sudah saya mantra dan campur dengan akar menetralisir. Minum ini setiap kali suamimu memaksamu minum racun itu. Ini akan menyerap sebagian besar racun di lambungmu sebelum menyebar ke darah. Kamu tidak akan sembuh total seketika. Tapi ini akan membuatmu tetap hidup dan sadar. Lalu dia menyodorkan botol kecil berisi cairan bening. Dan ini adalah air mata buaya. Ini bukan racun mematikan, tapi obat bius tidur yang sangat kuat dari ekstrak kecubung. Jika kamu teteskan ini ke minuman suamimu, dia akan pingsan seperti mayat selama 12 jam. Tapi ingat, Sari, jangan gunakan ini sembarangan. Gunakan hanya saat nyawamu di ujung tanduk. Aku menggenggam kedua benda itu erat-erat. Senjataku. Tapi Bu, besok mereka akan membawa saya ke puncak. Rencananya membuat kecelakaan di sana. Bagaimana kalau Budi mendorong saya ke jurang? Obat ini tidak bisa menahan gravitasi. Bu Ratna tersenyum misterius. Dia mengeluarkan sebuah HP tua. Kapan kalian berangkat? Besok pagi. Ke Villa Cemara di Puncak Pas. Bagus. Villa itu sepi. Cocok untuk pembunuhan, kata Bu Ratna dingin. Tapi juga cocok untuk penyergapan. Sari, kamu harus ikut ke sana. Kamu harus berpura-pura semakin lemah. Biarkan dia merasa menang. Saya akan menyusul ke sana. Saya punya saudara yang bekerja sebagai penjaga villa di daerah sana. Kami akan mengawasi. Saat Budi mencoba membunuhmu, saat itulah kita punya bukti kuat untuk memenjarakan dia dan menghancurkan keluarga Suryo. Ibu mau menolong saya. Padahal Lia anak ibu, Bu Ratna menatap jauh ke arah jalanan pasar yang kotor. Matanya berkaca-kaca. Lia memang anakku. Tapi kalau dia memakan nyawa orang lain untuk hidup, dia bukan lagi manusia. Lebih baik dia mati karena sakitnya daripada hidup sebagai iblis. Dan Suryo, aku ingin melihat dia hancur karena ulah anak dan calon menantunya sendiri. Ini pembalasanku. Sari. Kita senasib. Kita sama-sama wanita yang dibuang setelah habis manisnya. Kami berpelukan di tengah bau pasar yang menyengat. Dua wanita yang terluka, menyatukan kekuatan untuk melawan para lelaki serakah. Keesokan harinya, perjalanan menuju puncak terasa seperti perjalanan menuju liang lahat. Mas Budi menyetir mobil Pajero barunya dengan santai. Dia memutar lagu-lagu romantis, bersiul-siul, sesekali memegang tanganku. Udara puncak bagus buat kamu, Dek. Segar. Nanti kita makan sate kelinci, minum bandrek. Kita bulan madu kedua ya, katanya manis. Aku duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Jalanan berkelok-kelok, tanjakan curam, dan jurang menganga di sisi jalan. Kabut mulai turun, pemandangan yang indah,
Tapi bagiku terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan. Aku sudah meminum bubuk arang dari Bu Ratna tadi pagi. Perutku terasa lebih enak, mualku berkurang. Tapi aku tetap berakting lemas. Aku menyandarkan kepala di jendela, membiarkan mataku terpejam separuh. Mas, aku ngantuk sekali. Tidur saja, sayang. Nanti Mas bangunkan kalau sudah sampai. Aku melihat pantulan wajah Mas Budi di kaca spion. Dia tidak melihat ke jalan. Dia sedang mengetik pesan di HP-nya sambil tersenyum licik. Aku yakin dia mengirim pesan ke Lia. OTW lokasi eksekusi. Kami tiba di Villa Cemara menjelang sore. Villa itu letaknya sangat terpencil, jauh dari jalan raya utama, dikelilingi pohon pinus yang tinggi menjulang. Bangunannya tua, bergaya Belanda dengan jendela-jendela besar. Sunyi. Tidak ada villa lain di dekat situ. Kabut tebal sudah menutupi halaman. Nah, sampai. Seru Mas Budi riang. Ayo turun. Dia tidak membantuku membawa tas. Dia membiarkanku menyeret tasku sendiri sambil pura-pura sibuk menelepon sinyal yang hilang. Kami masuk ke dalam villa. Udaranya dingin menusuk tulang. Perabotan di dalamnya tertutup kain putih berdebu. Mas, kok villanya sepi sekali? Penjaganya mana? Tanyaku, suaraku menggema di ruang tamu yang kosong. Mas sengaja sewa privat deck. Biar tidak ada yang ganggu kita. Romantis kan? Romantis apanya? Ini tempat pembantaian. Malam harinya, Mas Budi memasak. Dia membuat mie rebus. Baunya enak sekali. Tapi aku tahu aku tidak boleh lengah. Makan. Dek. Masak spesial ala Chef Budi. Katanya sambil menyodorkan mangkuk. Lalu, ritual itu datang lagi. Oh iya. Vitaminnya jangan lupa. Ini dosis terakhir dari botol ini. Harus habis ya. Dia mengeluarkan botol racun itu. Isinya tinggal sedikit. Cairan ungu pekat terakhir. Dia menuangkannya ke sendok. Ayo, buka mulut. Jantungku berdegup kencang. Di saku celanaku, botol kecil dari Bu Ratna terasa panas. Inikah saatnya? Mas. Aku mencoba mengulur waktu. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Mual. Tahan dulu. Minum ini dulu baru ke kamar mandi. Bentak Mas Budi tiba-tiba. Kesabarannya habis. Wajah aslinya muncul. Susah amat sih disuruh minum obat biar cepat mati cepat sembuh. Dia keceplosan. Aku menatapnya horor. Mas Budi sadar dia salah bicara. Tapi dia tidak peduli lagi. Kami ada di tengah hutan. Tidak ada siapa-siapa. Dia mencengkeram rahangku kasar, memaksa mulutku terbuka. Minum. Minum ku berikan. Dia menuangkan paksa cairan itu ke mulutku. Aku tersedak, batuk-batuk, sebagian cairan tumpah ke baju, tapi sebagian masuk ke kerongkongan. Uhuk. Mas. Sakit. Mas Budi melepaskanku. Dia tersenyum puas melihat aku terbatuk-batuk kesakitan di lantai. Nah, begitu dong, istri penurut. Dia kembali duduk di sofa, menyalakan rokok dengan santai. Tunggu 10 menit lagi, Sari. Reaksinya akan cepat malam ini. Jantungmu akan berhenti pelan-pelan. Tenang saja. Tidak sakit kok. Cuma seperti tidur panjang. Dia mengakuinya. Dia benar-benar mengakuinya. Aku merangkak mundur. Air mata bercampur ingus membasahi wajahku. Kenapa, Mas? Kenapa kamu jahat sekali? Kurang apa aku? Mas Budi menghembuskan asap rokok ke arahku. Kamu tidak kurang apa-apa, Sari. Kamu cuma tidak berguna lagi. Ginjalmu sudah kujual. Sekarang kamu cuma beban, sakit-sakitan, jelek, merepotkan. Sedangkan Lia itu sempurna. Dia cantik, kaya, dan dia bisa memberiku dunia. Tapi dia butuh matamu. Jadi anggap saja ini amal terakhirmu, ya? Pahalamu besar loh, menolong orang kaya. Rasa sakit mulai menjalar di perutku.
Bukan karena racun karena arang Bu Ratna masih bekerja tapi rasa sakit karena kenyataan ini. Aku tidak mau mati, Mas. Teriakku. Aku bangkit dan mencoba lari ke arah pintu depan. Mau kemana? Mas Budi melompat. Dia menangkap rambutku, menjambaknya kuat-kuat hingga aku terpelanting ke belakang. Kepalaku membentur meja kayu, darah segar mengalir dari pelipisku. Pandanganku berkunang-kunang. Dasar perempuan bandel. Mau mati cara halus tidak mau? Maunya cara kasar ya? Mas Budi menyeretku. Dia tidak membawaku ke kamar tidur. Dia menyeretku ke pintu belakang yang menuju balkon teras. Balkon itu menghadap langsung ke jurang curam yang di bawahnya mengalir sungai berbatu. Hujan badai mulai turun di luar. Kilat menyambar, menerangi wajah Mas Budi yang sudah seperti setan. Lepaskan, Mas. Ingat Bayu, ingat anak kita. Jeritku histeris, kakiku menendang-nendang udara. Bayu akan hidup enak dengan ibu baru yang kaya raya. Dia akan melupakan ibu miskin sepertimu. Mas Budi membuka pintu balkon. Angin kencang dan air hujan langsung menampar wajah kami. Dingin, mengerikan. Dia menyeretku ke pinggir pagar balkon yang rendah. Lihat ke bawah, Sari. Indah kan? Cukup satu dorongan. Polisi akan bilang ini kecelakaan. Istri yang depresi karena sakit, terpeleset saat melihat pemandangan. Dia mengangkat tubuhku yang ringan terlalu ringan karena sakit berbulan-bulan. Kakiku menggantung di udara. Di bawah sana, kegelapan jurang menanti. Selamat tinggal, Sari. Terima kasih ginjalnya. Terima kasih matanya. Mas Budi mendorongku. Waktu seakan melambat. Aku merasakan tangannya melepaskan cengkramannya di bajuku. Tubuhku melayang ke belakang, menuju kematian. Tapi, tiba-tiba tanganku yang kurus dengan refleks putus asa menyambar pagar besi balkon bagian bawah. Grab! Aku bergelantungan. Jari-jariku mencengkeram besi dingin yang licin karena hujan. Tubuhku berayun di atas jurang. Mas Budi terkejut. Dia menengok ke bawah. Mati kenapa sih? Susah banget matinya. Dia mengangkat kakinya, bersiap menginjak jari-jariku satu persatu agar aku jatuh. Mas, jangan. Rintihku. Tenagaku habis. Cengkeramanku melemah. Sepatu but Mas Budi menginjak jari manisku. 1. Krak. Terdengar bunyi tulang jari patah. Aku menjerit kesakitan. Dia menginjak jari tengahku. 2. Sakitnya tak tertahankan. Aku menatap wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Wajah yang dulu kucintai, kini menjadi wajah pembunuhku. 3. Dia menginjak seluruh jariku dengan sekuat tenaga. Pegonganku terlepas. Tubuhku jatuh ke dalam kegelapan malam, ditelan kabut dan hujan badai puncak. Suara tawanya yang menggelegar adalah suara terakhir yang kudengar sebelum tubuhku menghantam sesuatu yang keras, lalu dingin, lalu hening. Di atas sana, di balkon villa yang mewah, Mas Budi berdiri tegak, merapikan jasnya yang basah. Dia mengambil HP-nya, menelepon seseorang. Halo sayang. Beres. Paketnya sudah dikirim ke alam lain. Siapkan dokter untuk panen organ besok pagi. Kita bilang mayatnya baru ditemukan warga di sungai. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa jatuh ke jurang bukanlah akhir dari ceritaku. Itu adalah awal dari kebangkitanku. Karena di dasar jurang itu, di antara semak belukar yang berduri, sepasang tangan tua yang kasar namun kuat sedang menungguku. Rasanya seluruh tulang di tubuhku remuk menjadi debu. Dinginnya air hujan menusuk sampai ke sumsum, bercampur dengan lumpur amis yang menutupi wajahku. Aku ingin mati. Sungguh. Saat itu aku berpikir kematian adalah hadiah terindah, tapi sebuah tangan kasar menampar pipiku berkali-kali. Bangun. Jangan mati dulu. Buka matamu, Sari. Suara itu terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Aku memaksakan kelopak mataku yang berat untuk terbuka. Dalam remang-remang cahaya kilat, aku melihat wajah Bu Ratna,
Wajah tua itu basah oleh hujan. Matanya menyala garang seperti harimau betina yang melindungi anaknya. Bu! Sakit. Rintihku. Suaraku hanya berupa desisan karena tulang rusukku sepertinya patah menusuk paru-paru. Memang sakit. Hidup itu sakit, Sari. Tapi kamu harus bangun. Kalau kamu mati di sini, anakmu Bayu akan memanggil wanita iblis itu ibu. Kamu rela Lia menyiksa anakmu seumur hidup? Nama Bayu. Nama itu seperti sengatan listrik yang memacu jantungku yang nyaris berhenti. Bu Ratna tidak sendiri. Di belakangnya ada seorang lelaki tua bertubuh bungkuk tapi kekar. Pak Jajat, penjaga villa yang merupakan saudara jauhnya. Mereka berdua mengangkat tubuhku yang hancur ke atas tandu darurat yang dibuat dari sarung dan bambu. Setiap guncangan saat mereka membawaku menembus hutan semak belukar adalah siksaan neraka. Jari-jariku yang dipatahkan Mas Budi berdenyut gila-gilaan. Tapi aku menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak berteriak. Aku tidak boleh bersuara. Di atas sana, di villa mewah itu, suamiku mungkin sedang mendengarkan. Mereka tidak membawaku ke rumah sakit. Itu terlalu berbahaya. Mas Budi pasti sudah menyebar orang atau melapor polisi tentang istri hilang. Mereka membawaku ke sebuah gubuk tua milik Pak Jajat yang tersembunyi jauh di dalam lembah, tertutup rimbunnya pohon bambu. Tempat yang tidak ada di peta Google Maps. Malam itu, di atas dipan bambu yang keras, Bu Ratna menjadi dokter bedahku. Tanpa bius, hanya bermodalkan air hangat, kain bersih, dan ramuan bobok hijau yang baunya menyengat. Dia meluruskan jari-jariku yang patah. Krek, krek, krek. Aku menjerit tertahan menggigit kain. Air mataku mengalir deras, bercampur keringat dingin. Tahan, Sari. Jadikan rasa sakit ini ingatan. Setiap tulangmu yang patah adalah utang yang harus dibayar budi. Bisik Bu Ratna dingin sambil membalut tanganku dengan bilah bambu kecil. Dia membersihkan luka di kepalaku, mengurut tulang rusukku yang retak. Selama 3 hari 3 malam, aku demam tinggi. Aku mengigau. Dalam mimpiku, aku melihat Mas Budi tertawa sambil memegang jantungku yang masih berdetak. Aku melihat Lia memakai mataku seperti kacamata. Aku berteriak memanggil Bayu, tapi Bu Ratna tidak membiarkanku mati. Dia mencekokkan jamu pahit setiap 2 jam. Dia mengompresku. Dia berbisik di telingaku, mantra-mantra penguat jiwa. Kau bukan Sari lagi. Sari yang lemah sudah mati di dasar jurang. Kau sekarang adalah Sukma. Sukma yang akan menuntut balas. 1 bulan kemudian, aku sudah bisa duduk, meski tubuhku masih kaku. Cermin retak di dinding gubuk memantulkan sosok asing. Rambutku yang dulu rontok karena racun arsenik, kini telah dipotong pendek nyaris botak oleh Bu Ratna agar tumbuh baru yang lebih kuat. Wajahku penuh goresan luka yang mulai mengering. Tubuhku kurus kering. Tapi mataku yang dulu sayu, kini tajam dan dingin. Racun di tubuhku perlahan hilang berkat ramuan arang dan akar-akaran Bu Ratna. Meskipun pandanganku belum pulih 100%. Dunia masih terlihat agak buram, tapi cukup jelas untuk melihat dendam. Pagi itu, Pak Jajat pulang dari pasar membawa bungkusan nasi uduk dan selembar koran bekas. Dia melempar koran itu ke hadapanku tanpa bicara. Halaman utama koran lokal itu memuat foto besar. Pengusaha muda Budi Santoso menikahi putri tunggal keluarga Suryo dalam pesta mewah. Di foto itu, Mas Budi tampak gagah dengan jas pengantin putih. Dia tersenyum lebar, sangat bahagia. Di sampingnya, Lia duduk di kursi roda karena kesehatannya menurun mengenakan gaun pengantin bertabur kristal Swarovski. Wajah Lia pucat, tapi senyum kemenangannya tak bisa disembunyikan. Dan di sudut kecil halaman yang sama, ada berita pendek. Pencarian istri pengusaha yang hilang di puncak dihentikan. Polisi menduga korban hanyut ke sungai deras dan jasadnya terbawa arus. Keluarga telah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Aku meremas koran itu dengan tanganku yang masih diperban. Hatiku yang dulu sakit karena cinta, kini membeku menjadi batu.
Mereka terlihat bahagia ya, Bu? Tanyaku lirih. Bu Ratna sedang menumbuk jamu di sudut ruangan. Suara alu beradu dengan lumpang batu terdengar berirama. Duk, duk, duk. Bahagia itu sementara. Sari, jawab Bu Ratna tanpa menoleh. Lia mendapatkan donor kornea mata minggu lalu. Dari pasar gelap, bapaknya membayar 2 miliar untuk sepasang mata ilegal entah milik siapa. Sekarang dia bisa melihat. Tapi apakah dia bisa tidur tenang? Itu soal lain. Mata ilegal. Ya. Pak Jajat dengar gosip dari supir-supir pribadi pejabat. Suryo panik karena Lia hampir buta total. Karena kamu mati dan jasadmu hilang, mereka tidak bisa mengambil matamu. Jadi mereka beli mata dari mayat tak dikenal korban tabrak lari. Aku tersenyum miris. Jadi mataku selamat. Tapi ginjalku masih ada di tubuh Mas Budi. Sebagian diriku masih menghidupi laki-laki bajingan itu. Saya ingin melihat anak saya. Bu, kataku tiba-tiba. Belum waktunya. Kalau kamu muncul sekarang, Budi akan membunuhmu lagi. Kali ini dia tidak akan gagal. Dia akan mencincangmu. Saya tidak akan muncul sebagai Sari. Saya rindu Bayu, Bu. Tolong. Sekilas saja. Saya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Bu Ratna menatapku lama. Dia melihat api di mataku. Akhirnya dia menghela napas. Baik. Tapi kau harus menyamar. Wajahmu yang sekarang sudah cukup berbeda. Tapi kita perlu lebih. Kau akan menjadi bibi penjual kue yang bisu. 2 minggu setelah pernikahan mewah itu, aku menyamar. Mengenakan daster lusuh, kerudung lebar yang menutupi sebagian wajah, dan masker kain. Aku berjalan pincang kakiku memang belum sembuh benar sambil membawa bakul kue keliling. Bu Ratna mengajariku cara berjalan membungkuk seperti nenek-nenek. Aku mendatangi kompleks perumahan elit tempat Mas Budi dan Lia kini tinggal. Rumah baru. Bukan rumah kami yang dulu. Ini adalah istana megah dengan pilar-pilar tinggi. Hadiah pernikahan dari Pak Suryo. Aku bersembunyi di balik pohon besar di taman seberang rumah. Jantungku berdetak kencang menahan rindu dan sakit. Pagar gerbang otomatis terbuka. Sebuah mobil Alphard putih keluar. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Di sana aku melihatnya. Bayu. Anakku. Dia duduk di kursi belakang. Memakai seragam sekolah internasional yang bagus. Tapi wajahnya. Ya Tuhan. Wajah anakku tidak ada senyum. Dia kurus. Matanya bengkak. Dia menempelkan wajahnya ke kaca jendela, menatap kosong ke jalanan. Di sebelahnya duduk seorang pengasuh berseragam. Bukan aku. Mama. Aku melihat bibir Bayu bergerak pelan, meski suaranya tak terdengar. Lalu aku melihat Mas Budi duduk di depan, di samping supir. Dia sedang menelepon. Tertawa-tawa. Dia tidak menoleh sedikit pun pada Bayu. Anakku seperti barang pajangan yang dibawa hanya untuk melengkapi citra keluarga bahagia. Mobil itu berlalu. Meninggalkanku yang terduduk lemas di balik pohon. Mencengkeram tanah rumput. Tunggu Bayu. Tunggu Mama. Bisikku. Mama tidak akan membiarkan mereka tersenyum lebih lama lagi. Malam itu, aku kembali ke gubuk dengan rencana baru. Aku tidak bisa melawan mereka dengan uang. Aku tidak bisa melawan mereka dengan hukum Pak Suryo punya banyak hakim di sakunya. Aku akan melawan mereka dengan rasa takut. Aku akan menghancurkan mereka dari dalam, membuat mereka gila, sampai mereka sendiri yang memohon ampun. Bu Ratna, kataku malam itu. Ibu bilang Lia baru saja operasi mata kan? Dan Budi sangat percaya takhayul, kan? Bu Ratna mengangguk. Matanya berkilat tertarik. Budi itu musyrik. Dia pakai susuk di dompetnya supaya rezeki lancar. Kenapa? Saya ingin mengirim hadiah pernikahan. Hadiah yang akan membuat mata baru Lia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Malam Jumat Kliwon. Rumah mewah Budi dan Lia sedang sepi. Para pembantu tidur di paviliun belakang. Lia sedang duduk di depan meja rias di kamarnya yang luas. Perban matanya baru dibuka kemarin.
Dokter bilang operasinya sukses. Tapi Lia merasa aneh. Matanya sering terasa panas. Dan kadang-kadang dia melihat bayangan hitam berkelebat di sudut pandangannya. Mas Budi, panggil Lia manja. Ambilin air dong. Mataku perih nih. Tidak ada jawaban. Budi sedang di ruang kerja, sibuk menghitung profit perusahaan barunya. Lia mendengus kesal. Dia mengambil obat tetes mata di meja. Saat dia menatap cermin, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Mati. Nyala. Mati. Nyala. Ih. Apaan sih? Mas Budi. Lampunya rusak. Teriak Lia. Saat lampu menyala kembali, Lia menjerit. Di cermin, di belakang pantulan dirinya, dia melihat sesuatu. Sebuah boneka kain lusuh tergeletak di atas tempat tidur. Boneka itu, boneka beruang tua yang kotor dan satu matanya hilang. Lia gemetar. Dia kenal boneka itu. Itu boneka mainan Bayu yang dulu pernah dibawa Budi saat mereka pacaran diam-diam di mobil. Budi bilang dia akan membuangnya ke tempat sampah. Kenapa boneka itu ada di sini? Di atas kasur pengantin mereka, dengan tangan gemetar, Lia mendekati boneka itu. Di dada boneka itu tertusuk sebuah jarum pentul besar dengan secari kertas merah. Lia mengambil kertas itu. Tulisannya ditulis dengan tinta merah yang masih basah, berbau anyir darah. Kembalikan ginjal ibuku. Kembalikan mata ibuku. Lia melempar boneka itu dan berlari keluar kamar. Dia menabrak Budi yang baru naik tangga. Ada apa? Ada apa sayang? Budi menangkap tubuh istrinya yang gemetar. Itu mas. Ada yang masuk kamar. Ada teror. Lia menunjuk ke dalam kamar dengan histeris. Budi mengerutkan kening, lalu masuk ke kamar dengan waspada. Dia menyalakan semua lampu. Dia memeriksa tempat tidur. Kosong. Tidak ada boneka. Tidak ada kertas. Spray pengantin mereka rapi, bersih, dan wangi lavender. Mana? Tidak ada apa-apa, Lia, kata Budi bingung. Tadi ada. Boneka jelek. Ada surat ancaman darah. Sumpah demi Tuhan, Mas. Lia menangis, menjambak rambutnya sendiri. Mataku melihatnya jelas sekali. Budi menatap istrinya dengan pandangan aneh. Sayang, mungkin kamu halusinasi. Dokter bilang itu efek samping obat pasca operasi. Kamu stres. Sudah, istirahat ya. Aku nggak gila, Mas. Lia berteriak. Mata ini melihat hantu. Jangan-jangan mata yang kamu beli itu mata orang yang mati penasaran. Plak. Budi menampar pipi Lia pelan. Cukup untuk membuatnya diam. Jangan bicara sembarangan. Itu mata mahal. Sudah, tidur. Budi membaringkan Lia, menyelimutinya, lalu keluar kamar. Wajah Budi tampak tenang, tapi tangannya gemetar saat menutup pintu. Dia merogoh saku celananya. Di sana, dia menggenggam sesuatu yang dia temukan di lantai dekat pintu kamar tadi, yang dia sembunyikan dari Lia. Sebuah kancing baju. Kancing baju daster sari yang dulu sering dipakainya. Kancing plastik murah berwarna hijau lumut. Budi ingat betul kancing itu, karena dia pernah menarik paksa baju itu sampai kancingnya lepas saat dia sedang marah dulu. Budi menatap kancing itu dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak mungkin, bisiknya. Dia sudah mati. Aku melihatnya jatuh. Jurang itu dalamnya 50 meter. Tidak mungkin ada yang selamat. Tapi malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia mendengar suara-suara aneh di plafon rumah. Suara langkah kaki yang diseret. Srek, srek, srek. Seperti langkah kaki seseorang yang kakinya pincang. Di luar pagar tembok tinggi rumah itu, dalam kegelapan malam, aku berdiri menatap jendela kamar mereka. Aku tersenyum tipis. Pak Jajat ada di sampingku. Dia baru saja menyelinap keluar lewat tembok belakang dengan ketangkasan bekas maling tobat. Dialah yang meletakkan boneka itu dan mengambilnya kembali secepat kilat saat Budi datang.
Kecepatan tangan copet Pasar Senen tidak pernah hilang. "Berhasil, Neng?" tanya Pak Jajat menyeringai, memperlihatkan gigi ompongnya. "Berhasil, Pak." Lia mulai meragukan matanya sendiri, dan Budi mulai meragukan kewarasannya. "Bagus. Besok kita kirim apa lagi?" "Besok. Aku mengeluarkan sebuah botol kecil. Kita kirimkan rasa sakit yang dulu kurasakan. Ibu Ratna sudah menyiapkan ramuan gatal bangkai. Kita akan taburkan di baju-baju mahal Budi di laundry langganannya." "Pak Jajat bisa masuk ke tempat laundry itu kan?" "Kecil, Neng. Yang punya laundry itu janda yang lagi saya deketin," kekeh Pak Jajat. "Aku menatap rumah megah itu sekali lagi. Ini baru permulaan, Mas. Kau mengambil ginjalku. Kau mengambil mataku. Hampir. Kau mengambil anakku. Sekarang, aku akan mengambil satu-satunya yang kau puja, ketenangan hidupmu. Aku akan membuat kalian saling menyalahkan. Aku akan membuat rumah tangga kalian menjadi neraka, sampai kalian merasa lebih baik mati daripada hidup. Dan saat kalian sudah hancur lebur, aku akan muncul. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai pemilik sah dari semua yang kalian curi." Minggu-minggu berikutnya adalah teror psikologis yang tiada henti. Lia semakin histeris. Matanya yang baru terus-menerus mengalami iritasi, tapi dokter tidak menemukan penyebab medis. Lia mulai memakai kacamata hitam di dalam rumah karena takut melihat bayangan. Dia memecat 5 pembantu dalam seminggu karena menuduh mereka bersekongkol menaruh benda-benda aneh di kamarnya. Rambut rontok di sup, tanah kuburan di bantal, foto dirinya yang dicoret merah di laci. Padahal, itu semua kerjaan Pak Jajat dan jaringan teman-teman jalanannya yang menyusup sebagai tukang kebun, tukang sampah, atau kurir paket. Sementara itu, Budi mulai sakit-sakitan. Kulitnya gatal luar biasa sampai berdarah-darah karena digaruk. Dia menjadi paranoid. Bisnisnya mulai kacau karena dia tidak fokus. Dia sering membentak Lia, "Kamu ini gila ya? Berhenti teriak-teriak, ada hantu. Bikin aku pusing," bentak Budi suatu pagi saat sarapan. "Kamu yang bawa sial, Mas," balas Lia sengit. "Sejak nikah sama kamu, hidupku nggak tenang. Papiku juga marah karena saham perusahaan turun terus gara-gara kamu salah urus." "Oh, jadi sekarang nyalahin aku? Dulu siapa yang merengek minta mata baru? Siapa yang suruh aku singkirkan Sari? Jaga mulutmu." Lia melempar piring ke arah Budi. Prang, piring pecah. Dan di antara pecahan piring itu, tergeletak sebuah benda kecil. Sebuah ginjal kambing mentah yang masih berdarah. Lia menjerit dan pingsan. Budi mundur ketakutan hingga menabrak kursi. Siapa yang menaruh ginjal itu di sana? Piring itu baru diambil dari lemari. Di luar jendela dapur, aku mengintip dari celah ventilasi. Aku memakai seragam catering menyamar sebagai pengganti Bi Ijah yang sedang cuti. Tentu saja Bi Ijah cuti karena ku beri uang saku hasil jualan jamu Bu Ratna yang laris. Aku menatap Budi yang ketakutan setengah mati. "Ingat ginjal itu, Mas?" Batinku. Itu peringatan bahwa utang nyawa harus dibayar nyawa. Tapi teror main-main ini sudah cukup. Sekarang saatnya masuk ke tahap penghancuran sesungguhnya. Aku mendengar kabar bahwa Pak Suryo, ayah Lia, akan mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran untuk cucunya Bayu minggu depan. Ya, mereka merayakan ulang tahun anakku tanpa aku. Mereka akan memperkenalkan Bayu secara resmi sebagai pewaris tunggal keluarga Suryo dan mengumumkan bahwa ibunya aku sudah meninggal. Itu adalah panggung yang sempurna. Aku, Sari, akan datang ke pesta itu. Tidak sebagai hantu, tidak sebagai pembantu, tapi sebagai tamu tak diundang yang membawa bukti kehancuran mereka. Bu Ratna sudah menyiapkan segalanya. Rekaman suara di HP lamaku. Catatan medis asli yang kuselamatkan yang ternyata sempat difoto oleh Bu Ratna saat aku membawanya ke pasar dulu. Dan satu lagi, kesaksian dari dokter yang melakukan transplantasi ginjalku dulu. Dokter yang ternyata punya utang budi pada Bu Ratna. "Persiapkan dirimu, Sari," kata Bu Ratna malam itu.
Di pesta itu, kau akan membuka topeng mereka di depan seluruh kolega bisnis dan wartawan. Kau siap? Aku menatap bayanganku di cermin. Bekas luka di pipiku masih ada, tapi kini tertutup bedak tebal dan kacamata hitam yang modis pinjaman dari Bu Ratna bekas barang Lia yang dulu tertinggal. Saya siap, Bu. Demi Bayu, demi ginjalku, demi harga diri semua istri yang dikhianati. Malam itu, Hotel Grand Cempaka menjadi saksi kemewahan yang menjijikkan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya keperhiasan berlian yang dikenakan para tamu undangan. Ini adalah pesta ulang tahun ke-7 Bayu, anakku. Tapi tidak ada balon warna-warni atau badut lucu. Yang ada hanya dekorasi emas, bunga-bunga impor mahal, dan alunan musik klasik yang membosankan. Ini bukan pesta untuk anak kecil. Ini adalah panggung bagi Pak Suryo untuk memamerkan kekuasaannya, dan bagi Mas Budi untuk memproklamirkan diri sebagai menantu emas. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom. Satpam di depan tidak menahanku. Tentu saja. Aku mengenakan gaun kebaya hitam anggun berbahan bludru pinjaman dari koleksi lama Bu Ratna yang masih bagus. Rambut pendekku ditata rapi. Wajahku dirias tebal oleh Bu Ratna, menutupi bekas luka dan pucatnya kulitku. Aku memakai kacamata hitam besar, menyembunyikan mataku yang sayu namun tajam. Di tanganku, aku menggenggam sebuah kado kotak kecil. Di dalamnya bukan mainan, tapi bom waktu yang akan meledakkan kehidupan mereka. Aku berdiri di sudut ruangan, memandang ke arah panggung. Di sana, Bayu duduk di kursi singgasana kecil. Dia memakai jas tuxedo mini, wajahnya tidak berekspresi. Dia seperti boneka porselen yang retak. Di sampingnya, Lia berdiri dengan gaun merah menyala, memamerkan kalung berlian di lehernya. Dia tersenyum lebar ke arah kamera wartawan, sesekali membelai kepala Bayu belai palsu yang membuat Bayu terlihat ingin menghindar. Dan Mas Budi. Dia sedang berdiri di podium, memegang mikrofon. Wajahnya terlihat lelah dan ada bekas garukan di lehernya akibat teror gatal minggu lalu, tapi dia berusaha tampil prima. Selamat malam, hadirin sekalian, suara Mas Budi menggema. Terima kasih telah hadir merayakan ulang tahun putra saya, Bayu. Ini adalah hari yang istimewa, hari di mana kami, keluarga besar Santoso dan Suryo, bersatu. Tepuk tangan riuh terdengar. Palsu. Semua palsu. Saya ingin mendedikasikan malam ini untuk istri tercinta saya, Lia, yang telah menjadi ibu sambung yang luar biasa bagi Bayu, lanjut Mas Budi. Dan juga, untuk mengenang mendiang istri pertama saya, Sari, yang telah tenang di alam sana. Darahku mendidih. Dia menyebut namaku. Dia menggunakan kematianku sebagai bumbu pidato simpatinya. Meskipun Sari tidak ada di sini, saya yakin dia tersenyum melihat Bayu bahagia bersama ibu barunya, kata Mas Budi dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Cukup. Aku memberi sinyal pada Pak Jajat yang menyamar sebagai pelayan catering di dekat meja operator suara. Pak Jajat mengedipkan mata. Dia menyolokkan sebuah USB ke laptop operator saat petugasnya lengah mengambil minum. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung berkedip. Foto-foto pre-wedding Budi dan Lia yang sedang ditayangkan mendadak hilang. Layar menjadi hitam. Suara desis statis terdengar keras. Memekakan telinga. Para tamu mulai kasakusuk. Ada apa ini? Teknisinya mana? Teriak Pak Suryo panik. Lalu, sebuah rekaman suara terdengar. Jelas, jernih. Menggelegar ke seluruh ruangan. Minggu depan saya ajak dia liburan ke villa di puncak. Kalau rem mobil blong, atau dia terpeleset jatuh ke jurang, siapa yang akan curiga? Langsung bawa ke rumah sakitmu. Kita panen organ saat itu juga. Itu suara Mas Budi. Hening. Seluruh ruangan senyap seketika. Wajah Mas Budi di panggung berubah pucat pasi, seputih kertas. Dia menatap ke sekeliling dengan mata liar. Matikan. Matikan itu. Siapa yang main-main? Teriaknya histeris. Tapi rekaman berlanjut. Kali ini video.
Video dari kamera tersembunyi yang dipasang Bu Ratna di ruang kerja Budi dulu saat aku mengambil map merah. Video itu buram, tapi suaranya jelas. Racun arsenik ini dosisnya pas, kan? Jangan sampai dia mati terlalu cepat. Aku butuh matanya masih segar buat Lia. Di layar, terpampang jelas wajah Budi yang sedang memegang botol racun ungu itu. Lia menjerit di atas panggung. Dia menutup telinganya. Bohong. Itu bohong. Para tamu mulai ribut. Wartawan yang tadi bosan kini menyalakan kamera mereka dengan semangat, merekam skandal besar ini. Mas Budi berlari ke arah operator, hendak memukul teknisi. Matikan, goblok. Tunggu. Suaraku membelah kekacauan itu. Aku berjalan perlahan membelah kerumunan tamu. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Semua mata tertuju padaku. Mas Budi terpaku di pinggir panggung. Dia melihat sosok wanita bergaun hitam itu. Dia mengenali cara jalan itu. Dia mengenali aura itu. Aku melepas kacamata hitamku. Menatap lurus ke arahnya. Hantu. Bisik Budi. Kakinya lemas. Dia jatuh terduduk. Sari. Aku naik ke atas panggung. Tidak ada yang berani menghentikanku. Auraku terlalu kelam, terlalu menyakitkan. Aku mengambil mikrofon dari stand yang terjatuh. Saya belum mati, Mas, kataku pelan, tapi suaraku bergetar menahan tangis. Maaf mengecewakan rencanamu. Jurang itu tidak mau menerimaku. Tuhan belum mengizinkan aku mati sebelum aku mengambil kembali apa yang kau curi. Sari. Mas Budi merangkak mundur. Tidak mungkin. Kau sudah jatuh. Jari-jarimu. Ya. Jari-jariku kau patahkan satu persatu. Aku mengangkat tanganku yang masih diperban sebagian. Kau dorong aku ke jurang setelah kau ambil ginjalku. Setelah kau racuni aku berbulan-bulan. Demi apa? Mas? Demi wanita ini. Aku menunjuk Lia. Lia gemetar hebat. Matanya mata yang dia beli secara ilegal terbelalak ketakutan. Dan kau, Lia, aku menatapnya. Bagaimana rasanya melihat dunia dengan mata curian? Apakah indah? Atau kau selalu melihat bayangan dosa-dosamu? Jauhkan dia dariku. Mas Budi, usir dia. Dia gila, jerit Lia. Dia mundur hingga menabrak kursi Bayu. Bayu, anakku. Dia menatapku. Matanya yang redup perlahan mulai bersinar. Dia mengenali suaraku. Mama? Bisiknya. Aku berlutut di depan Bayu, mengabaikan semua orang. Aku memeluk tubuh kecilnya yang gemetar. Bayu, anakku. Maafkan Mama baru datang. Maafkan Mama. Bayu menangis pecah. Dia memeluk leherku erat sekali, seolah takut aku hilang lagi. Mama, aku takut. Ayah jahat. Tante Lia jahat. Mereka bilang Mama sudah di surga. Mama di sini, nak. Mama di sini. Tangkap perempuan gila itu. Tiba-tiba Pak Suryo berteriak. Dia sadar reputasinya hancur lebur. Dia memberi kode pada pengawal-pengawalnya. Bawa dia keluar. Habisi dia. Dua pengawal berbadan besar berlari ke arah panggung. Tapi sebelum mereka menyentuhku, pintu ballroom didobrak terbuka. Jangan bergerak. Kepolisian. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh seorang komisaris. Di belakang mereka, berjalan masuk Bu Ratna dengan kepala tegak. Dia membawa map merah asli itu. Tangkap Suryo, Budi Santoso, dan Amelia Suryo, perintah komisaris itu. Atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, perdagangan organ ilegal, dan penyuapan. Pak Suryo mencoba lari lewat pintu belakang, tapi sudah dicegat. Budi? Budi hanya bisa menangis seperti bayi di lantai panggung. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Sari. Dek. Tolong Mas. Mas hilaf. Mas dipaksa Lia. Mas masih suamimu. Aku berdiri. Menatap lelaki hina itu. Suamiku sudah mati, Mas. Mati saat dia menjual ginjal istrinya. Yang di depanku ini hanya bangkai berjalan.
Polisi memborgol tangan Budi. Dia meronta-ronta, berteriak memanggil namaku saat diseret keluar. Lia juga diseret. Dia histeris, mencakar wajahnya sendiri sambil berteriak, "Mataku panas. Mataku terbakar. Ambil kembali mata ini." Kekacauan itu berakhir dengan sirene polisi yang meraung-raung di luar hotel. Para tamu bubar dengan wajah ngeri. Wartawan sibuk memotret. Aku masih berdiri di panggung, memeluk Bayu. Kemenangan ini terasa hampa. Tubuhku rasanya berat sekali. Kakiku tidak kuat lagi menopang badan. Tiba-tiba, pandanganku menjadi gelap. Rasa sakit yang tajam menusuk dadaku, jantungku. "Sari!" Bu Ratna berlari menangkap tubuhku yang ambruk. "Mama! Mama kenapa?" Bayu menjerit. Darah segar mengalir dari hidungku. Racun arsenik itu, meski sudah dinetralisir, kerusakannya sudah permanen. Organ-organ dalamku sudah terlalu rusak. Adrenalin yang menopangku selama ini sudah habis. "Bayu!" bisikku, tanganku gemetar mengusap pipi anakku. "Mama ngantuk, nak." 3 hari kemudian. Rumah Sakit Pusat Jakarta. Aku terbaring di ranjang putih bersih. Banyak selang menempel di tubuhku. Mesin monitor berbunyi bip. Bip. Lambat. Dokter bilang hatiku mengalami gagal fungsi total. Ginjalku yang tersisa 1 juga sudah rusak parah. Tidak ada harapan. Di sampingku, Bayu duduk memegang tanganku erat-erat. Dia tidak mau pulang. Dia tidur di kursi samping ranjangku. Bu Ratna duduk di sisi lain. Matanya sembab. "Kenapa ibu tidak bilang kalau racunnya sudah separah ini?" tanya Bu Ratna pelan. Aku tersenyum lemah di balik masker oksigen. "Kalau saya bilang, ibu tidak akan membiarkan saya berjuang. Saya harus bertahan sampai Bayu aman." "Kau menang, Sari." Budi divonis penjara seumur hidup. Lia. Matanya mengalami penolakan jaringan dan infeksi parah. Dia buta total sekarang dan mendekam di rumah sakit jiwa. Suryo jatuh miskin karena semua asetnya disita. "Kau menang." "Saya tidak butuh menang, Bu. Saya cuma butuh anak saya." Aku menoleh ke Bayu. "Bayu sayang, Mama jangan bicara dulu. Nanti Mama sakit." Bayu terisak. "Dengar Mama, nak. Mama mungkin harus pergi jauh. Kali ini beneran jauh. Tapi Mama tidak akan meninggalkan Bayu. Mama ada di sini." Aku menunjuk dada Bayu. "Dan di sini." Aku menunjuk kepalanya. "Jangan pergi, Ma." Bayu janji jadi anak baik. Bayu janji nggak minta mainan lagi. Asal Mama sembuh. Air mataku menetes membasahi bantal. Ya Tuhan, sakit sekali rasanya harus meninggalkan dia. Dia masih terlalu kecil. Dunia ini terlalu kejam. "Bu Ratna." Panggilku. "Saya di sini, Sari. Titip Bayu, Bu. Jadilah neneknya. Ajari dia jadi laki-laki yang baik, jangan seperti ayahnya. Ajari dia menghargai wanita. Tolong, ini permintaan terakhir saya." Bu Ratna menggenggam tanganku. Air matanya jatuh ke tanganku. "Demi Allah, Sari, aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Hartaku, sisa hidupku, buat Bayu." Aku lega. Napasku mulai berat. Pandanganku mulai menyempit menjadi lorong cahaya. Rasa sakit di tubuhku perlahan menghilang, digantikan rasa ringan. Aku melihat bayangan ibuku di sudut ruangan. Dia tersenyum, melambaikan tangan. "Mama." Suara Bayu terdengar makin jauh. Aku mengumpulkan sisa tenaga terakhirku. Aku ingin melihat wajah anakku untuk terakhir kalinya. Wajah yang kuperjuangkan dengan ginjalku, dengan mataku, dengan nyawaku. "Mama sayang Bayu." Selamanya. Mataku tertutup perlahan. Suara monitor berubah menjadi nada panjang yang tak berujung. "Ci." "Mama." Teriakan Bayu memecah keheningan rumah sakit, membuat para perawat yang lewat di koridor menundukkan kepala dan meneteskan air mata.